Fadila Hengio. Saya Delsa Kadir. Saya Wadita Lango. Saya Revin Sule. Saya Siti Kurnia Ramadhani Manopo. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai materi yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintah Negara. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Hengio. Di sini saya akan membahas materi tentang bab 1 mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yaitu poin A, sistem kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Konsep kekuasaan negara. Tentu saja hal ini sudah tidak asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini banyak diperbincangkan baik dalam obrolan masyarakat, dalam berita media cetak, atau dalam media elektronik. Nah, apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendakinya atau yang diperintahnya. Contohnya seperti dalam lingkungan belajar. Seperti kita sedang menonton televisi, kemudian orang tua kita menyuruh kita untuk belajar, maka kita akan mematikan televisi dan kita akan pergi ke ruang belajar untuk membaca atau mengerjakan tugas. Contoh lain dalam lingkungan sekolah. Dalam setiap sekolah itu memiliki peraturan bahwa salah satunya siswa tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Apabila ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, maka siswa itu akan mendapatkan teguran atau hukuman dari guru. Contoh lain di dalam lingkungan masyarakat. Di masyarakat terdapat ketentuan bahwa setiap pendatang atau tamu yang berada di wilayah itu lebih dari 24 jam harus wajib lapor kepada RT atau RW. Artinya, setiap tamu atau pendatang yang berada di wilayah itu tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada yang berwenang. Jika muncul pertanyaan seperti ini, apakah di dalam negara itu memiliki kekuasaan? Jawabannya tentu saja di dalam negara itu memiliki kekuasaan. Karena pada dasarnya negara merupakan organisasi yang mempunyai kekuasaan. Contohnya terbagi atas 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang merancang atau membentuk undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan juga kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Baiklah, itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Dua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan pada satu orang saja. Terjadi pengolahan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lain. Lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah, berdiri sendiri tanpa memerlukan kerjasama. Penerapan pembagian kekuasaan terbagi atas 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Dalam Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kementerian Agama. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Kementerian Keuangan. 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 6. Kementerian Kesehatan. 7. Kementerian Sosial. 8. Kementerian Ketenagakerjaan. 9. Kementerian Perindustrian. 10. Kementerian Perdagangan. 11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13. Kementerian Perhubungan. 14. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 15. Kementerian Pertanian. 16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 17. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 18. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang. C. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 5. Kementerian Pariwisata. 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga. 8. Kementerian Sekretariat Negara. Sekian dari saya. Saya dari perwakilan kelas 10 IPA. Pemerintahan yang menangani urusan pemerintahan yang telah sahabat saya jelaskan tadi, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup. Tugasnya kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. A. Kementerian Dalam Negeri. B. Kementerian Hukum dan HAM. C. Kementerian Luar Negeri. D. Kementerian Pertahanan. E. Kementerian Komunikasi dan Informatika. F. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. A. Kementerian Keuangan. B. Kementerian Ketenagakerjaan. C. Kementerian Perindustrian. D. Kementerian Perdagangan. E. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. F. Kementerian Pertanian. G. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. H. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional. I. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. J. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. A. Kementerian Agama. B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. C. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. D. Kementerian Kesehatan. E. Kementerian Sosial. F. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. G. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. H. Kementerian Pemuda Olahraga. 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. A. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. B. Kementerian Perhubungan. C. Kementerian Kelautan dan Perikanan. D. Kementerian Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK
yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Ada beberapa lembaga kerja non-kementerian yang ada di Indonesia. 5 diantaranya yakni: yang pertama, ada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua, ada Badan Informasi Geospasial atau BIG. Yang ketiga, ada Badan Intelijen Negara atau BIN. Yang keempat, ada Badan Keuangan Negara atau BKN di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kelima, ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan